Baik Bapak Ibu, jadi kita sampai pada akhir tahap pemetaan ya, yaitu tahapan untuk memvisualisasikan data ini ke dalam bentuk peta ya. Di sini untuk visualisasi datanya bisa dengan klik kanan pada layar, kemudian kita pilih properties. Lalu pada bagian simbologi kita bisa menampilkan pilih yang paletted ya atau unique values, dan di sini akan muncul kelas kode kelasnya dan kita bisa beri label sesuai dengan kelas yang kita sudah buat. Nah, setelah itu kita juga bisa ganti warna-warnanya dengan klik kanan change color dan atau klik 2 kali. Kita bisa atur warnanya di sini. Dan selanjutnya kita bisa lanjut ke dalam proses layout. Nah, dalam layout di QGIS ya, ketika kita menggunakan QGIS, kita layoutnya itu di sini ya, project, kemudian kita membuat new print layout. Nah, di sini kita bisa tentukan misalnya peta tutupan lahan dengan kode kertasnya ya, misalkan A4 atau A3 dan sebagainya. Dan seperti inilah tampilan layout QGIS ya. Nah, yang pertama kita tentu harus input data dari yang sudah kita kerjakan dengan cara add item, kemudian kita pilih add maps. Kemudian di sini kita bisa klik dan drag aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita ingin membuat kotak supaya menjadi persegi ya, kita bisa tekan tombol shift dan tahan, kemudian kita drag sesuai dengan ukuran yang sesuai. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengatur ukuran kertas, kita bisa klik kanan pada kanvas ya, ini disebut dengan kanvas. Kemudian kita pilih page properties. Di sini ada pilihan ukuran kertasnya dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian datanya juga bisa menyesuaikan ukurannya. Nah, di sini datanya sudah masuk, kita bisa klik pada datanya, lalu pada bagian item properties kita bisa mengatur. Di sini adalah skalanya. Misalkan kita mengatur produksi peta untuk skala 50.000. Seperti ini ya tampilannya dalam kertas A4, perlu diingat. Jadi setiap skala yang kita atur di sini menyesuaikan ke dalam ukuran kertas yang kita buat. Dan di sini CRS-nya kita bisa mengatur misalnya ke WGS 84 atau ke 49S. Jadi kalau misalkan areanya kecil, kita bisa menggunakan area yang lebih kecil ya. Kalau di Indonesia, kita juga bisa menggunakan sRGI. Untuk area Pekalongan ini Jawa Tengah, jadi kita gunakan sRGI yang cari yang Jawa Tengah. 49S ya dia. sRGI 2013 49S. Kemudian kita bisa back di sini, dia sudah sRGI 2013 sesuai dengan standar penyajian peta. Nah, selanjutnya kita bisa tampilkan frame di sini untuk memberi batasan supaya terlihat ada batasnya ya. Dan yang perlu diingat Bapak Ibu, peta yang ada di sini akan terkoneksi dengan yang ada di QGIS. Jadi ketika kita uncheck di sini, ketika datanya kosong ya, misalkan kita munculkan titiknya aja, ketika kita kembali ke layout view, kita refresh, dia akan hilang atau mengikuti tampilannya sesuai dengan yang ada di project QGIS. Maka dari itu, kita ketika menampilkan data yang ada di project QGIS, kita harus mengatur dulu tampilannya. Jika sudah sesuai, kita bisa lock layer yang ada di sini. Nah, tentu di sini kita harus memastikan jika sudah sesuai, kita pastikan skalanya lagi. Dan ini tampilan untuk skala 50.000 pada kertas A4 ya. Kemudian yang perlu kita tambahkan adalah grid ya. Nah, untuk menambahkan grid, Bapak Ibu klik pada peta yang ada di sini. Kemudian pada bagian item properties, kita bisa menuju ke bawah untuk ke menu grid dan kita bisa tambahkan grid.
Nah, untuk menambahkan grid, Bapak Ibu bisa menyesuaikan di sini ya, di modify. Yang pertama diatur adalah interval. Interval ini dalam derajat sesuai dengan peta yang kita buat. Bisa juga kita atur ke dalam UTM, dalam meter. Kalau misalkan kita atur dalam meter, kita gunakan yang projected ya, dalam Mercator misalnya. Kalau misalkan kita ingin gunakan yang derajat, kita gunakan yang satuan derajat. Nah, di sini kita gunakan yang berbasis geografis ya, atau derajat. Jadi di sini intervalnya juga menggunakan derajat. Untuk skala 50.000 di kertas A4 kita bisa menyesuaikan misalnya 0,025 derajat dan 0,025 derajat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ukuran intervalnya dalam derajat ya. Yang perlu di note adalah 1 derajat sama dengan 111 km. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian tipenya, di sini kan tipenya garis-garis ya. Dan di sini bisa disesuaikan grid type-nya jadi cross atau marker titik aja, atau tanpa grafik tapi nanti ada tulisannya di samping-samping aja. Nah, di sini kita coba yang solid ya. Dan kemudian di sini offset berguna untuk menggeser. Jadi kalau misalkan ini kelihatan kurang rapi, kita bisa menggeser misalkan 1, 2, 3. Ini sudah sesuai. Kemudian yang ini kita perlu sesuaikan lagi. Nah, ini sudah di tengah ya. Dan di sini juga bisa mengatur warna. Kita coba gunakan warna yang biru tua misalnya. Dan kita klik di sini, bisa mengatur juga ketebalan dan beberapa model lainnya ya untuk mengatur grid ini. Kemudian di bagian frame ini kita bisa memilih mau model seperti apa ya. Nanti bisa Bapak Ibu coba dan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini bisa mengatur ukuran framenya, jadi semakin besar frame size-nya dia semakin tebal juga. Terus kita coba yang ini aja deh, kita kecilin sedikit. Kemudian ini kita atur ketebalannya 1 mili, marginnya adalah jarak dari frame. Kemudian ketebalan ini juga bisa kita atur, warnanya juga bisa kita atur, dan di sini division itu bisa diatur misalkan mau longitude aja. Kemudian kita bisa menampilkan koordinat dengan klik pada draw koordinat ya, dan formatnya yang bisa kita atur. Misalkan kita menggunakan format digital, maksudnya format derajat, menit, dan detik. Kemudian di sini kan kalau misalkan kita lihat ini kurang bagus kelihatannya ya, jadi kita bisa atur supaya dia vertikal posisinya. Kita atur sebelah kiri, kita atur untuk vertikal seperti ini, dan sebelah kanan kita juga atur vertikal. Nah, jika jaraknya kurang jauh, kita bisa gunakan distance to map frame-nya, kita tambahkan seperti ini. Kemudian di bagian font ini kita bisa mengatur font, jenis font, dan style font yang seperti yang kita perlukan. Kemudian di sini adalah coordinate precision. Ini angka di belakang koma ya, seperti ini. Dia 3 angka di belakang koma, karena dia bulat ya, kita kurangi aja jadi seperti ini. Grid sudah selesai, kemudian kita akan mencoba menambahkan judul ya. Ketika kita menambahkan judul dan item lain, terfokus kepada add item ini, atau kita bisa menggunakan shortcut yang ada di sini. Jadi kita menambahkan judul, dan sebelum kita menambahkan judul, kita akan menambahkan acuan lokasi-lokasinya dulu untuk penempatan. Jadi kita bisa tambahkan kotak di sini atau persegi, kita tambahkan di sini misalnya, di sini untuk judul dan informasi lainnya. Kemudian kita juga bisa copy dan paste ya. Kita juga bisa copy dan paste ya di sini ya.
copy paste di sini sehingga bisa sesuai dengan yang didesain. Ini kita tambahkan lagi, kemudian kita tambahkan lagi dengan shortcut juga Ctrl C Ctrl V untuk legenda, kemudian Ctrl V Ctrl C untuk inset, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan mau menambahkan yang lain lagi, silahkan Bapak Ibu sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada. Ketika Bapak Ibu ingin mengunci nih supaya nggak geser-geser, Bapak Ibu bisa klik pada items ya, bagian item. Nah, ini bagian rectangle. Kalau kita klik di sini juga akan memunculkan petunjuk ya. Jadi kita bisa lock, yang ini kita bisa lock juga, kita bisa lock semua. Jadi ini nggak akan bisa kita geser-geser. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan judul dengan menambahkan label di sini. Kita drag and drop. Nah, di bagian item properties kita bisa menambahkan judul misalkan peta tutupan lahan. Bawahnya kita atur dulu fontnya juga bisa di sini Arial, bold misalnya, dan di sini kita bisa atur horizontal margin, vertical margin, dan kita bisa atur supaya dia berada di tengah. Kemudian di sini juga kita bisa langsung atur ukurannya, dan kita tambahkan lagi informasi-informasi tambahan sesuai yang Bapak Ibu perlukan ya. Jadi syarat yang utama adalah ada judul misalkan di Kota Pekalongan. Kemudian syarat peta yang selanjutnya adalah kita harus menambahkan arah selatan, maksudnya arah utara ya. North arrow kita masukkan di sini, dia menunjukkan arah utara. Di sini kita juga bisa memilih simbol yang kita gunakan. Kita gunakan north arrows ya. Kita bisa memilih yang mana yang kita ingin gunakan. Bisa juga kita menambahkan data atau foto atau gambar dari customisasi kita. Kita klik di sini. Di sini kita gunakan yang standar, dan di sini kita bisa atur warna, kemudian kita bisa atur ukurannya ya di sini ya. Kita bisa atur ukurannya, dan sudah ada penunjuk mata angin. Selanjutnya kita menambahkan scale bar. Kita ke add item lagi, kita tambahkan scale bar. Jadi scale bar ini menyesuaikan peta utama kita ya. Nah, di sini penyesuaiannya adalah mapnya karena cuma ada satu, jadi kita gunakan yang map satu. Kemudian stylenya ada beberapa yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita gunakan yang single box. Nah, di sini scale barnya bisa kita atur satuannya, meter, kilometer, dan sebagainya ya. Dan di sini multiplier itu pengalinya. Misalkan kita atur kedua, berarti dia adalah 2 kali setiap pengalinya. Kita atur ke 1, berarti 1 kali setiap pengalinya. Labelnya juga bisa kita atur, kita bisa customisasi juga. Dan di sini yang terpenting adalah mengatur jumlah segmen. Di sebelah kiri mengatur sebelah kiri 0, dan untuk sebelah kanannya kita bisa tambahkan lagi. Kemudian di sini unitnya ya, unit intervalnya kita bisa atur, karena di sini satuannya meter, kita di sini menulisnya meter juga. Misalnya kita menulisnya 500 meter, jadi kita bisa ganti juga misalnya kilometer ya. Jadi kita atur ke 0,5 kilometer. Jadi kita bisa tambahkan lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini width ini, segmen width ini sesuai dengan lebarnya, jadi kita rekomendasikan menggunakan yang fixed width. Nah, kemudian height ini kita bisa mengatur ketebalan dan ketinggian dari scale barnya. Nah, kemudian di bagian display kita bisa atur margin, box margin ya, kemudian label margin, kemudian ini kita bisa taruh di atas atau di bawah, kemudian bisa di tengah. Dan di sini bisa mengatur warna dan font. Di sini kita atur seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengimport legenda ya. Nah,
legendanya kita tambahkan add item. Kemudian kita tambahkan yang legend. Kita draw di sini. Nah, di sini kita juga bisa atur ya supaya dia posisinya di paling atas, kita bring to front. Jadi dia posisinya bisa paling atas kayak di Microsoft Office ataupun di software pengolah grafis lainnya ya. Ini kita bisa, kalau aktifkan auto update, dia akan otomatis update berdasarkan data yang ada. Di sini kita juga bisa matikan. Kemudian kita bisa atur bagian mana saja yang perlu ditampilkan nih. Ini kan hasil klasifikasi nggak tampil, titik sampling juga nggak tampil. Kemudian yang tampil cuman yang hasil klasifikasinya. Ini kita bisa hapus, dan ini kita bisa ganti judulnya adalah hasil kelas tutupan lahan ya, misalnya kelas tutupan lahan. Kemudian di sini kan belum ada judul. Untuk menambahkan judul pada legenda terletak di sini ya. Legenda. Nah, seperti ini. Dan Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengatur font, kemudian simbolnya di sini. Kita atur fontnya, kemudian untuk legend title kita atur fontnya supaya bold. Kemudian itemnya itu yang ini kita atur jadi ukuran 10 misalnya. Dan di sini kalau misalkan nanti ada grouping atau misalkan subgroup bisa diatur di sini juga. Kemudian kolomnya juga kita bisa atur misalkan menjadi 2 kolom atau lebih kalau misalkan banyak nanti ya legendanya. Dan di simbol kita bisa atur ukuran lebar simbol dan tinggi simbolnya. Dan yang tentu yang penting adalah mengatur spacing di sini. Mengatur spacing atau jarak antar objek yang ada di legenda. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Selanjutnya yang terpenting adalah kita menambahkan inset. Ketika kita menambahkan inset peta, kita bisa menambahkan map lagi ya. Pastikan ini sudah di lock. Jika kita tidak ingin merubah lagi, kita tambahkan peta. Kita draw di sini. Kita draw di sini. Nah, ini kan tampilannya sama seperti ini. Tampilannya sama seperti yang ada di project QGIS ya. Jadi yang perlu kita ganti adalah tampilan di projectnya. Kita bisa menggunakan base map ini misalnya. Kita bisa refresh. Dan ini tampilannya kita bisa zoom out lagi. Atau kalau misalkan Bapak Ibu punya data save file juga silahkan. Kita bisa atur lagi ukuran insetnya ya. Kita sesuaikan supaya cantik. Dan di sini kita juga bisa menambahkan misalnya overview ya. Overview ini menunjukkan bahwa lokasi ini itu di mana di sebelah peta ini ya. Itulah tujuan dari inset peta. Kita klik pada map ini dan di bagian item properties kita pilih yang overview. Nah, overview ini kita tambahkan, dan overview 1 kita sesuaikan pada map yang 1 karena ini adalah, kalau kita lihat ada item ya, ini adalah map yang kedua dan map yang ke-1 adalah ini. Jadi kita klik pada insert, item properties lagi, kita pilih yang map frame 1. Nah, di sini sebenarnya dia ada di sini kan karena kecil. Nah, dia terletak di sini, jadi kita perlu tambahkan teks lagi. Kita bisa copy di sini, kita bisa paste di sini, Ctrl V ya. Kita bisa atur juga, misalkan kita tulis di sini Provinsi Jawa Tengah. Kita atur menjadi warna putih. Nah, di sini sudah kelihatan, dan kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Kita beri nama inset peta. Nah, map ini sama ya, kalau misalnya kita mau menambahkan grid juga sama seperti caranya di map 1 tadi. Dan harapannya Bapak Ibu dapat melakukan praktek nanti dengan layout yang lebih baik lagi ya.